Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Musaadah dengan NIM akhir 046. Di sini saya akan melakukan tutorial analisis lahan kritis. Yang pertama, untuk melakukan analisis lahan kritis, kita membutuhkan citra lansa 8, band 10, band 7, band 5, band 4, band 3, dan band 2. Pertama adalah add data. Teman-teman bisa klik di sini, kemudian add data, masukkan citra landsat band 10, kita add, kemudian citra landsat band 7, setelah itu citra landsat band 5, kemudian citra landsat band 4, lalu citra landsat band 3, kemudian citra landsat band 2, kita add data. Setelah memasukkan citra landsat band 10, 7, 5, 4, 3, dan 2, selanjutnya kita add data kelerengan, karena dalam melakukan analisis lahan kritis kita membutuhkan peta kelerengan dan juga curah hujan. Setelah itu kita add data lagi penggunaan lahan. Kemudian kita add data batas administrasi wilayah. Di sini saya menggunakan batas administrasi Kabupaten Sukoharjo. Untuk wilayahnya, teman-teman bisa menyesuaikan dengan tempat yang ingin dilakukan analisis lahan kritis ya. Saya memakai Kabupaten Sukoharjo. Kemudian langkah selanjutnya, pada masing-masing band kita klik sesuai dengan batas wilayah studi. Kita lakukan extraction. Yang pertama dengan cara klik R toolbox, kemudian pilih Spatial Analysis Tools, kemudian pilih Extraction, kemudian pilih Extract by Mass. Nah, pada input raster kita masukkan landsat 8 band 10, input rasternya kita masukkan batas wilayah administrasi Kabupaten Sukoharjo. Kemudian untuk namanya, untuk lokasi penyimpanannya teman-teman disarankan untuk tidak mengubahnya, tetapi bisa mengganti atau merename bagian sini. Saya akan menambahkan ekstrak band 10. Setelah itu teman-teman bisa pencet OK. Karena di sini saya sudah melakukan sebelumnya, jadi saya sudah mengekstraction band 10. Hasilnya seperti ini.
Ini adalah extraction dari band 10. Teman-teman bisa melakukan cara yang sama untuk melakukan extraction pada band 7, band 5, band 4, band 3, dan juga band 2. Rumusnya sama, yaitu teman-teman klik auto box, kemudian spatial analysis tool, pilih extraction, kemudian pilih extract by mass. Input rasternya masukkan tadi yang band Landsat 8, band 10, 7, 5, 4, 3, 2, tapi satu-satu. Untuk input rasternya pilih batas administrasi wilayah. Kayak gitu. Setelah melakukan extraction, kemudian kita lakukan koreksi geometrik, yaitu caranya kita ke ArtToolbox, Spatial Analysis Tool, Map Algebra, Raster Calculator. Di sini kita memasukkan rumus 0, kita buka kurung dulu. Buka kurung 0,00002 dikali dengan citra yang akan dikoreksi, yaitu extraction band 10, kemudian tutup kurung dikurangi 0,1. Kemudian bagian outputnya kita tunggu sebentar karena not responding. Bagian outputnya kita beri nama TOA band 10. Kemudian kita OK. Lakukan cara yang sama dan masukkan rumus yang sama untuk menghitung koreksi geometrik pada band 10, 7, 5, 4, 3, dan 2. Karena di sini saya sudah melakukan sebelumnya, jadi di sini saya cancel dan hasilnya akan seperti ini. TOA band 10, TOA band 7, band 5, band 4, band 3, dan band 2. Selanjutnya kita cari FV atau Advanced Vegetation Index. Caranya raster kalkulator lagi, rumusnya yaitu buka kurung, kita kasih buka kurungnya double, TOA band 5, TOA band 5 ditambah 1, tutup kurung, ditambah 1, tutup kurung, ditambah digital number nilai height band 4, yaitu ini digital number nilai height band 4. Mohon maaf, maksudnya ini hasil dari digital number nilai height band 4 atau yang ada di TOA band 4 ini. Kita masukkan, kita buka kurung, kemudian kita masukkan nilainya 0,50276 dikurangi TOA band 4, tutup kurung, dikali buka kurung TOA band 5 ditambah dengan TOA band 4, tutup kurung,
bin 5 ditambah TOA bin 4. Kemudian kita pangkatkan. Untuk pangkat caranya kita klik double pada tanda kali, kemudian ini dihapus. Selanjutnya buka kurung 1.0 dibagi 3.0 tutup kurung. Kemudian kita kita kasih output rasternya biarkan seperti ini dan namanya kita ganti jadi FV. Kemudian kita kemudian akan muncul hasil seperti ini. Selanjutnya langkah selanjutnya kita menentukan Bare Soil Index atau BSI. Caranya raster kalkulator lagi, kita masukkan rumusnya yaitu buka kurung 2 kali TOA bin 7 ditambah TOA bin 4 tutup kurung dikurangi TOA bin 5 tambah TOA bin 2. TOA bin 5 ditambah TOA bin 2 tutup kurung dibagi dengan TOA bin 7 ditambah TOA bin 4. Kita tunggu sebentar karena karsisnya sedang not responding. TOA bin 7 ditambah TOA bin 4 ditambah buka kurung lagi TOA bin 5 ditambah TOA bin 2. Kemudian kita kasih nama BSI atau Bare Soil. Kemudian kita maka akan muncul pada layer seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan vegetation destinasi atau VD. Caranya raster kalkulator, mohon maaf, untuk melakukan VD atau vegetation density, spatial analysis tool, toolbox, spatial analysis tool, kemudian multivariate, principal komponen, pilih principal komponen. Kita input hasil dari AVI dan BSI, AVI dan juga BSI. Kita beri nama VD. Kita beri nama VD. Kemudian kita maka akan muncul pada layar seperti ini. Setelah itu kita melakukan perhitungan shadow index atau SI. Caranya ke raster kalkulator lagi, kemudian kita masukkan rumus, buka kurung 2 kali, 1 dikurangi TOA bin 4 tutup kurung dikali dengan buka kurung lagi 1 dikurangi
TOA bin 3 tutup kurung dikali buka kurung 1 dikurangi TOA bin 2 TOA bin 2 tutup kurung dipangkatkan buka kurung 1.0 dibagi 3.0 tutup kurung. Kemudian kita beri nama SI. Kita tunggu sebentar. Ini kita beri nama SI. Dan kita oke, maka akan muncul pada layar seperti ini. Selanjutnya kita lakukan perhitungan temperatur indeks. Caranya kita masuk ke raster kalkulator lagi, nilai L minimum atau nilai radian informasi inframerah termal yaitu 0,0033 ditambah dengan buka kurung 2 kali nilai radian maksimal pada band 10 yaitu 22.00180 dikurangi nilai radian minimal pada band 10 0.0033. Kita tutup kurung kemudian dibagi dengan 65535 tutup kurung. Kita tunggu sebentar. Tutup kurung kemudian dikali dengan TOA bin 10. TOA bin 10. Kemudian ini bawahnya kita beri nama TI. Dan kita oke. Setelah kita oke akan muncul pada layar seperti ini. Selanjutnya setelah menghitung TI, kita masuk ke perhitungan Scarlet Shadow Index atau SSI. Caranya spatial analysis, kemudian multivariate, principal komponen, masukkan hasil SI dan TI. Di sini kita add hasil SI dan kita add lagi hasil TI. Di sini kita beri nama SSI. Kita oke, maka akan muncul pada layar seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita menghitung forest canopy density atau FCD. Caranya yaitu ke raster kalkulator, pada kondisionalnya kita
Kita cari square root. Square root di sini kita masukkan hasil dari SSI dikali VD dikali dengan VD dikali dengan VD tambah 1. Kemudian ini kita beri nama FCD. Itu kita oke, maka akan muncul pada layar seperti ini. Nah, selanjutnya pada SHP kelarengan kita tambahkan atribut tabel yaitu LS. Pada SHP kelarengan yang ini kita open atribut tabel, kita tambahkan kolom LS. Caranya yaitu klik bagian ini, kita pilih add file, kita beri nama LS, tipenya kita pilih double, kemudian kita oke. Nanti akan muncul kolom seperti ini. Dan untuk menentukan nilai LS-nya, kita acuan pada PPT berikut. Berikut adalah acuan yang dapat kita isikan untuk mengisi nilai dari LS atau kelarengan. Selanjutnya, maka kami seperti ini. Selanjutnya pada SHP penggunaan lahan atau PL, kita open atribut tabel, kita tambahkan kolom CP. Caranya sama seperti tadi, add file, kemudian Nina dikasih nama CP, ininya pilih double, kemudian kita oke. Nanti akan muncul nilai, akan muncul kolom seperti ini. Untuk menentukan nilai CP-nya berapa, kita pakai acuan yang ada pada berikut. Nilai CP adalah sebagai berikut. Untuk hutan 0,001, hutan sekunder 0,010, kebun campuran 0,2, kebun kopi muda 0,9, kebun kopi tua 0,5, permukiman 0,6, sawah 0,010, tanah 0,1. Nilainya CP kita dapat mengacu pada PPT berikut, pada gambar ini. Selanjutnya kita tambahkan kolom pada curah hujan. Caranya sama, yaitu add file, ini kasih nama R, kemudian ini pilih double, kemudian kita oke, maka akan muncul kolom seperti ini.
Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita ubah SHP lereng, penggunaan lahan dan juga curah hujan menjadi bentuk raster atau TIFF. Caranya ArcTurbo, Convention Tools, kita pilih to raster, kemudian polygon to raster, kemudian kita masukkan input feature-nya, lereng, field valve-nya, kelerengan itu LS, kemudian ininya teman-teman bisa dikasih nama sesuai dengan keinginan. LS, kemudian di OK, maka akan muncul seperti ini. Ini ya, bisa kita ubah warnanya untuk agar lebih terlihat perbedaan kelas lerengnya. Kemudian lalu teman-teman lakukan ubah poligon dari ubah SHP dari poligon dalam bentuk raster untuk SHP lereng, penggunaan lahan, dan curah hujan. Caranya seperti tadi. Dari ini poligon to raster, teman-teman input misalnya ini curah hujan, kemudian ininya pilih R, LPL, kemudian dipilih CP, ini kasih nama penggunaan lahan. Kemudian teman-teman OK, akan muncul seperti ini. Penggunaan lahan Kabupaten Sukoharjo lakukan hal yang sama untuk mengubah poligon ke raster SHP curah hujan. Selanjutnya kita hitung nilai erosi pada raster kalkulator. Kita kembali ke raster kalkulator. Kita masukkan rumus yaitu R atau curah hujan dikali dengan LS atau kelerengan dikali dengan CP atau penggunaan lahan. Kemudian ini kita beri nama erosi. Kemudian kita OK, maka akan muncul hasil erosivitas erosi seperti ini.
Kemudian langkah selanjutnya lakukan reclassify pada masing-masing raster pada faktor penyebab erosi dengan cara di AutoBox, kemudian ke Spatial Analysis Tool, kita ke reclass, kemudian pilih reclassify, input rasternya pilih erosi, kemudian filenya biarkan seperti ini, kelasnya kita pilih 5, metodenya kita pilih equal interval, lalu kita oke. Untuk erosi, di mana nilai erosi yang kecil diberi skor kecil, sedangkan nilai erosi yang besar diberi skor besar. Kemudian ini kita beri nama reclass erosi. Kemudian kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita tunggu sebentar. Setelah kita klik OK, maka akan muncul pada layar hasil dari reclass erosi. Setelah itu, selanjutnya kita lakukan reclass FCD. Caranya sama, reclassify, input, FCD, kemudian kelasnya kita, ini kita oke aja. Kelasnya kita pilih 5, dan metodenya kita pilih equal interval. Kemudian kita oke. Setelah itu, namanya kita beri nama reclass FCD. Untuk reclass FCD, di mana nilai yang kecil kita beri skor besar, sedangkan nilai yang besar kita beri skor yang kecil. Nilai yang kecil kita beri skor yang besar. Jadi ini 5, ini 4, ini 2, ini 1. Di penyimpanan kita atur lagi. Kita beri nama reclass FCD. Kemudian kita oke. Setelah kita oke, maka akan muncul pada layar hasil dari reclass FCD. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan reclass pada lereng. Caranya sama, kita klik reclassify, kemudian input clusternya kita pilih kelerengan. Kita tunggu sebentar karena ArcGIS-nya not responding. Udah, kelasnya kita pilih 5, ininya kita pilih equal, metodenya kita pilih equal interval, kita oke. Untuk kelerengan, dimana nilai yang kecil kita beri skor kecil, sedangkan nilai kelerengan yang besar kita beri skor besar, seperti ini. Kemudian namanya kita ganti reclass lereng. Kemudian kita klik OK. Setelah itu akan muncul pada layar hasil dari reclass lereng. Setelah melakukan reclassify pada erosi, FCD dan juga lereng, langkah terakhir kita melakukan overlay untuk menentukan kawasan lahan kritis yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Ke AutoBox, pilih Whited Overlay, kemudian kita tambahkan hasil dari reclass tadi, yaitu reclass erosi, kemudian reclass FCD, kemudian kita tambahkan reclass lereng. Oke. Setelah masuk semua, yaitu reclass erosi, FCD, dan juga lereng, kita tunggu sebentar karena ArcGIS-nya suka not responding.
Kemudian kita klik set equal input-nya, formnya kita kasih nilai 1, toolnya kita kasih nilai 5. Kemudian ini kita beri nama lahan. Kemudian kita pencet OK, maka hasilnya akan muncul pada layar seperti ini. Dari hasil analisis overlay, lahan kritis yang ada di Kabupaten Sukoharjo hanya terdapat di bagian pojok bawah, yaitu di mana di dekat dengan pegunungan Tretes, sehingga menyebabkan lahan kritis di kawasan pegunungan Tretes ini bisa dikatakan tinggi, sedangkan untuk wilayah Kabupaten Sukoharjo yang lain lahan kritisnya rendah karena sebagian besar dari wilayah Kabupaten Sukoharjo merupakan datar. Gitu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.